Nah, selamat datang di channel YouTube-nya saya, Paskalia Trikurniati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Nah, di mana pembahasan kita pada kali ini adalah kita akan membahas terkait rujukan Kegawat Daruratan Maternal. Oke, sebelum kita masuk terkait pembahasan pembelajaran kita pada kali ini, kita akan lihat terlebih dahulu apa saja menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan terkait pengertian sistem rujukan. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan apa itu tujuan dari sistem rujukan. Mahasiswa juga dapat menjelaskan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan ketika kita akan melakukan rujukan. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat menjelaskan tahapan rujukan, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana alur rujukan, dan mahasiswa juga dapat menjelaskan indikasi dilakukannya rujukan maternal atau rujukan pada kasus kegawat daruratan pada ibu. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita masuk dalam penjelasan pengertian sistem rujukan, kita lihat terlebih dahulu terkait pelayanan kebidanan rujukan. Nah, pelayanan kebidanan rujukan itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan atau khususnya bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan sewaktu menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lain secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, jadi di sini pelayanan kebidanan rujukan adalah pelayanan yang dilakukan oleh seorang bidan, melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Misalnya, bidan itu melakukan tindakan terhadap, ibu hamil. Nah, ketika melakukan tindakan, rupanya, fasilitas, sarana, prasarana tidak mendukung di fasilitas pelayanan tempat bidan tersebut. Sehingga, bidan melakukan rujukan ke vaskes yang lebih lengkap, yang pelayanannya lebih lengkap. Atau misalnya bidan menerima rujukan dari paraji atau dari dukun bayi, yang mana misalnya ada ibu yang melahirkan di dukun, kemudian mengalami kesulitan, sehingga dukun itu melakukan rujukan ke bidan. Nah, kalau seperti itu, bidan harus juga melakukan tindakan untuk menolong nyawa ibu dan bayinya. Nah, itu. Jadi dia melakukan rujukan atau menerima pelayanan rujukan. Nah, apa sih sebenarnya pengertian sistem rujukan itu? Nah, ini sistem rujukan kegawat daruratan, di mana menurut Kemenkes nomor 031/Birhub/72 menyatakan bahwa sistem rujukan itu adalah sistem di dalam pelayanan kesehatan di mana terjadi pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang timbul baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kemudian menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006, itu menyatakan bahwa sistem rujukan adalah sistem yang dikelola secara strategis, secara proaktif, secara pragmatif, dan koordinatif, yang mana untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang paripurna dan komprehensif bagi masyarakat yang mana membutuhkan terutama ibu dan bayi baru lahir dimanapun mereka berada dan berasal dari golongan ekonomi maupun dari golongan ekonomi manapun, mau dia miskin, tergolong ekonomi mampu atau tidak, agar dicapai adanya peningkatan derajat kesehatan dan neonatal maupun maternal di wilayah mereka berada. Jadi sistem rujukan itu adalah sistem yang dikelola secara strategis, proaktif, pragmatif, dan koordinatif antar semua stakeholder, antar semua tenaga kesehatan, yang mana untuk menjamin pemerataan kesehatan sehingga pencapaian derajat kesehatan masyarakat itu bisa tercapai dengan baik. Nah, ini pengertian dari sistem rujukan kegawat daruratan. Nah, apa yang menjadi tujuan umum dilakukan rujukan?
Yang pertama adalah tujuannya memberikan petunjuk kepada petugas kesehatan tentang bagaimana pelaksanaan rujukan medis dalam rangka menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Jadi tujuan umum rujukan itu adalah petunjuk bagi kita tenaga kesehatan khususnya bidan, bagaimana pelaksanaan rujukan agar, tujuan dari, program pemerintah, tujuan kita untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi itu bisa tercapai dengan baik. Nah, sedangkan tujuan khusus dari rujukan yang pertama adalah meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan peningkatannya dalam rangka menangani rujukan kasus risiko tinggi dan gawat darurat yang terkait dengan masalah kematian ibu dan bayi. Selanjutnya, menyeragamkan dan menyederhanakan prosedur rujukan di wilayah kerja, baik itu di Polindes, baik itu di klinik, di rumah bersalin, di puskesmas, ataupun di rumah sakit. Nah, ini tujuan dari dilakukannya rujukan. Nah, selanjutnya, eee, persiapan rujukan. Nah, ketika kita ingin melakukan rujukan, otomatis kita harus mempersiapkan apa saja yang menjadi, persiapan kita untuk melakukan rujukan. Yang pertama adalah kita kaji ulang rencana rujukan bersama ibu dan keluarganya. Jika terjadi penyulit seperti keterlambatan untuk merujuk ke fasilitas kesehatan yang sesuai, itu dapat membahayakan jiwa ibu dan jiwa bayi atau jiwa janin. Jika perlu dirujuk, siapkan dan sertakan dokumentasi tertulis semua asuhan dan perawatan hasil penilaian, termasuk di dalamnya partograf yang telah dilakukan untuk dibawa ke fasilitas pelayanan rujukan. Jadi kita yang pertama harus kaji ulang rencana rujukan bersama ibu dan keluarganya. Nah, kita lihat apa yang menjadi penyulit ibu. Kita lihat apa yang menjadi masalah ibu. Jangan sampai kita terlambat melakukan rujukan. Nah, biasanya di lapangan itu kesulitannya terkadang adalah kasus itu tidak dapat kita tangani, harus ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap, kita lakukan rujukan. Tetapi terkadang keluarga ada yang, ngotot, maunya ya udah ditolong sama kita bidannya, nggak mau dirujuk, dengan berbagai alasan, yang sering banyak ditemui adalah alasan ekonomi. Nah, bagaimana kita sebagai bidan harus bisa menjelaskan itu, bahwa memang Bapak, Ibu, keluarganya kita mengalami kesusahan, kekurangan fasilitas, sehingga kita harus merujuk. Nah, kita sampaikan itu. Jadi kita, sampaikan apa yang menjadi penyulit, apa yang menjadi kesulitan ibu untuk tidak dapat melahirkan di tempat kita, misalnya seperti itu, sehingga kita harus merujuk. Dan kita juga sampaikan ke mana kita akan melakukan rujukan. Sehingga, ada kesepakatan antara kita dan keluarga. Kemudian jangan lupa kalau misalnya sudah dalam, tahap persalinan kita merujuk, bawa juga partograf sebagai bukti apa saja tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan, observasi apa yang sudah kita lakukan, asuhan apa yang sudah kita berikan pada ibu. Sehingga itu menjadi data penguat sampai di tempat rujukan dan untuk, membantu diagnosa selanjutnya dan tindakan-tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Kemudian, jika ibu datang untuk mendapatkan asuhan persalinan dan kelahiran bayi, dan ia tidak siap dengan rencana rujukan, lakukan konseling terhadap ibu dan keluarganya tentang rencana tersebut. Bantu mereka membuat rencana rujukan pada saat awal persalinan. Nah ini, kalau misalnya ada ibu yang tidak mau, tidak siap untuk dirujuk, terus kita berikan konseling. Jangan sampai keluarga memaksa, untuk tidak mau dirujuk, kita akan beresiko. Jadi, kita harus bisa memberikan penanganan yang sebaik mungkin, kita sampaikan dengan keluarga, kita sampaikan ke ibu bahwa kondisinya tidak dapat kita lakukan tindakan di tempat kita, harus lakukan rujukan. Nah, dan biasanya juga di awal-awal, di saat pemeriksaan kehamilan, itu kita sudah harus juga makanya tadi dikaji masalahnya sebaik mungkin, kita lihat apa diagnosa-diagnosa potensial yang mungkin terjadi, dan kita sampaikan dari awal, "Ibu, Bapak, kalau misalnya mengalami penyulit, mengalami kesulitan, kita akan lakukan rujukan." Nah, kita lihat biasanya kalau pengalaman, eee, ibu dulu pengalaman, pernah membantu di desa, jadi dia itu anak 6, kemudian karena sudah paritas,
sudah usia beresiko hamil, kemudian paritasnya juga dalam jumlah yang banyak, hamil G6. Jadi ya sampaikan dari awal begitu tahu hamil, Ibu, ini siap untuk dilakukan rujukan. Persalinan tidak dilakukan di tempat kita karena saat itu, yang pertama resiko usia kehamilan resiko usia ibu yang hamil sudah usianya 40-an, kemudian G6 itu sangat beresiko untuk melahirkan di tempat kita, kemudian sebelumnya ibu sudah punya riwayat retensio plasenta sehingga, kita arahkan ibunya untuk ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Jadi agar ibunya dapat penanganan yang lebih baik. Nah, ketika awal-awal sudah dijelaskan, Ibu sudah mempersiapkan diri dan setidaknya mempersiapkan, kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan ketika nanti, ketika ibunya dirujuk. Jadi dari awal sudah kita sampaikan. Selanjutnya adalah persiapan rujukan adalah kesiapan untuk merujuk ibu dan bayinya ke fasilitas kesehatan rujukan secara optimal dan tepat waktu, itu menjadi syarat bagi keberhasilan upaya penyelamatan bagi ibu dan janinnya. Di mana setiap penolong persalinan harus mengetahui lokasi fasilitas rujukan yang mampu untuk penatalaksanaan kasus gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir dan informasi tentang pelayanan yang tersedia di tempat rujukan, ketersediaan pelayanan purna waktu, biaya pelayanan dan waktu serta jarak tempuh ke tempat rujukan. Nah, jadi, ketika kita merujuk pasien, kita juga harus tahu nih lokasi mana yang menjadi tempat rujukan kita. Jangan sampai kita mau merujuk tapi kita tidak tahu ke vaskes mana yang akan kita lakukan rujukan. Kemudian, kita juga harus tahu, seputar informasi di tempat rujukan tersebut. Misalnya pasien, dari satu wilayah, misalnya dari Kecamatan Serawai, kita mau rujuk ke Sintang Kota. Nah, kita harus tahu nih lokasinya. Oh, rumah sakitnya udah pindah, Bu. Rumah sakitnya bukan di samping Pemda atau di depan Pasar Impres, tapi sudah pindah lokasinya di daerah, Jalan Ufang Urai, di daerah Baning dekat RRI. Nah, itu kita harus sampaikan. Atau, nanti di lokasi sana kalau misalnya penginapan untuk keluarga itu belum ada, Bu, untuk wilayah yang terdekat, misalnya seperti itu. Jadi kita harus sampaikan gambaran secara umum lokasi tempat kita merujuk. Kemudian biayanya, berapa sih kira-kira gambaran biaya kalau misalnya dilakukan penanganan di tempat rujukan. Misalnya kalau ibunya punya BPJS, ya kita sampaikan juga kemungkinan-kemungkinan misalnya ada obat yang tidak di-cover secara BPJS. Nah, itu kita harus sampaikan juga atau, untuk pendamping, misalnya suami atau keluarga. Nah, otomatis kan ada biaya-biaya tambahan lainnya, misalnya biaya makan, biaya nginap, biaya transportasi selama perjalanan. Nah, itu disampaikan ke ibunya. Jadi, punya gambaran sebelumnya, berapa sih biaya yang harus disiapkan serta jarak tempuh. Nah, jarak tempuhnya misalnya dari Serawai ke Sintang butuh waktu 7 jam misalnya. Seperti itu. Transportasinya kalau misalnya, tidak musim hujan kita bisa gunakan taksi. Biayanya kurang lebih 250.000. Tapi kalau misalnya, musim hujan, jalan jelek kita gunakan Speed. Nah, seperti itu. Jadi kita sampaikan gambaran-gambaran seperti apa, ke tempat rujukan yang akan kita tuju. Kemudian persiapan dan informasi dalam rencana rujukan meliputi siapa yang menemani ibu dan bayi baru lahir ketika dilakukan rujukan, kemudian tempat rujukan yang sesuai, sarana transportasi yang harus tersedia, orang yang ditunjuk menjadi donor darah, dan uang untuk asuhan medik, transportasi, obat, dan bahan. Nah, ini dapat disingkat dengan bakso kuda. Jadi ada bidan, alat keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, dan dokumen yang mana itu dapat digunakan untuk mengingat hal-hal penting dalam mempersiapkan rujukan. Oke, selanjutnya ada rujukan maternal dan neonatal. Nah, rujukan maternal dan neonatal ini kita bahas sekilas ya. Yaitu sistem rujukan yang dikelola secara strategis, proaktif, proaktif, dan koordinatif. Tadi sudah dijelaskan untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang paripurna dan komprehensif bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama ibu dan bayi baru lahir. Sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat semakin lebih baik. Oke, selanjutnya
eee, sorry. Dalam kita melakukan rujukan, hal-hal yang harus kita perhatikan juga adalah yang pertama, setelah kita lakukan stabilisasi kondisi pasien, kemudian kita tentukan apakah pasien ini dapat dikelola di tingkat puskesmas yang mampu melakukan pelayanan ponet atau harus dilakukan rujukan ke rumah sakit yang mampu melakukan pelayanan ponek. Yang mana hal ini untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya, sesuai dengan masalah kegawat daruratannya. Nah, alur rujukannya yang pertama adalah masyarakat dapat langsung memanfaatkan semua fasilitas pelayanan kegawat daruratan obstetrik dan neonatal. Jadi dia dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan, baik itu di fasilitas pelayanan di klinik atau rumah bersalin, kemudian misalnya di desa di Polindes atau ke puskesmas, baik puskesmas yang mampu menyelenggarakan ponet ataupun bisa juga langsung ke rumah sakit yang mampu menjalankan pelayanan obstetrik dan neonatal emergency komprehensif atau biasa disingkat dengan PONEK. Nah, kemudian bidan desa atau Polindes ini juga dapat memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader atau masyarakat. Nah, selain menyelenggarakan pelayanan pertolongan persalinan normal, bidan di desa itu dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada puskesmas, puskesmas mampu ponet, dan rumah sakit ponek sesuai dengan tingkat pelayanan yang sesuai. Jadi bidan di desa itu juga harus mampu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangan-kewenangannya. Mungkin misalnya kalau di desa kita melakukan pertolongan persalinan, ibunya lemak, KU-nya KU-nya tensinya misalnya mulai menurun, kemudian nadinya lemah, kita bisa bantu misalnya dengan pemasangan oksigen dan pemasangan infus. Nah, pemasangan infus itu dapat kita lakukan dengan kondisi kan kita juga tidak harus tidak mungkin menunggu dokter yang jauh misalnya dari kecamatan ke desa, sementara aksesnya susah ya, kita bisa lakukan untuk pemasangan infus. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan kita. Tetapi kalau misalnya sudah di luar kewenangan, sudah di luar kemampuan kita, kemudian ibu semakin kondisinya semakin syok dan kestabilannya tidak baik, segera lakukan rujukan pada puskesmas ataupun ke puskesmas Ponek ataupun ke rumah sakit Ponek. Jadi sesuai dengan tingkat pelayanan yang sesuai. Jadi bisa dari Polindes ke puskesmas, puskesmas ke rumah sakit gitu. Selanjutnya puskesmas yang non-PONET itu sekurang-kurangnya harus mampu melakukan tindakan stabilisasi pasien dengan masalah kegawat daruratan obstetri dan neonatal yang datang sendiri maupun yang dirujuk oleh kader, dukun, bidan di desa tersebut sebelum melakukan rujukan ke puskesmas yang mampu PONET dan rumah sakit PONEK. Jadi kalau puskesmas-puskesmas non-PONET ini harus setidaknya dia bisa melakukan stabilisasi pasien. Stabilisasi pasien itu seperti mengkondisikan KU-nya baik, tensinya stabil, nadanya stabil, pernafasan stabil, keadaan umumnya stabil. Jadi setelah itu kalau memang kasusnya lumayan berat, segera lakukan rujukan ke vaskes yang lebih baik. Selanjutnya, puskesmas mampu PONET juga memiliki kemampuan, ini yang mampu PONET ya, memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader atau masyarakat, bidan di desa, dan juga dari puskesmas. Nah, puskesmas mampu PONET ini dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada rumah sakit Ponek. Selanjutnya, rumah sakit Ponek atau rumah sakit dengan pelayanan 24 jam seperti rumah sakit kita, rumah sakit Ade Muhammad Jun, itu adalah salah satu rumah sakit Ponek
yaitu memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan ponek langsung terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader atau masyarakat, bidan di desa, dan puskesmas, puskesmas mampu ponet. Pemerintah provinsi atau kabupaten melalui kebijakan sesuai dengan tingkat kewenangannya memberikan dukungan secara manajemen, administratif, maupun kebijakan anggaran terhadap kelancaran PPG-DON atau pertolongan pertama kedaruratan obstetri dan neonatus. Jadi pada rumah sakit Ponek, seperti rumah sakit kita ini, dia sudah memiliki tenaga-tenaga yang mampu memberikan pelayanan Ponek baik pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, baik yang datang sendiri ataupun datang atas dasar indikasi rujukan, baik dari masyarakat, kader, kemudian rujukan dari bidan atau rujukan dari puskesmas, atau dari puskesmas yang mampu menyelenggarakan sistem PONET. Nah, karena rumah sakit kita juga sebagai rumah sakit rujukan. Jadi, beruntunglah kita, rumah sakit kita mampu untuk bisa memberikan, pelayanan-pelayanan secara komprehensif dan, membantu untuk penanganan ibu dengan berbagai masalah kegawat daruratan. Nah, selanjutnya, ketentuan tentang persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, sehingga deteksi dini kelainan pada persalinan dapat dilakukan lebih awal dalam upaya pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan. Jadi, sewajibnya adalah persalinan itu harus dilakukan oleh nakes dan pemeriksaan kehamilan yang rutin, minimal sekarang itu 6 kali pemeriksaan kehamilan itu dilakukan oleh tenaga kesehatan, agar masalah, atau kita dapat mendeteksi secara dini apa, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada ibu agar dilakukannya pencegahan komplikasi pada ibu secara dini atau lebih awal. Oke, nah selanjutnya Pokja atau Satgas GSI merupakan bentuk nyata kerjasama lintas sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menyampaikan pesan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan serta masalah kegawat daruratan yang mungkin saja timbul oleh karenanya. Dengan penyampaian pesan melalui berbagai instansi atau institusi lintas sektoral, maka dapat diharapkan adanya dukungan nyata masyarakat terhadap sistem rujukan Ponek 24 jam. Oke, selanjutnya rumah sakit swasta, rumah bersalin, dokter bidan, praktek swasta dalam sistem rujukan Ponek 24 jam atau puskesmas mampu Ponet dan bidan dalam jajaran pelayanan rujukan, di mana institusi ini diharapkan dapat dikoordinasikan dengan kegiatan pelayanan rujukan Ponek 24 jam sebagai kelengkapan pembinaan pra-rumah sakit. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk dalam tahapan rujukan maternal. Nah, sebelum kita melakukan rujukan, kita harus tahu dulu tahapan-tahapan, dilakukannya rujukan pada ibu. Yang pertama kita menentukan kegawat daruratan penderita. Apa sih diagnosa pasien ini? Mungkin kita tidak bisa secara pasti, tetapi kita sudah bisa melihat ciri-cirinya. Kalau misalnya umur kehamilan belum aterem, misalnya umur kehamilan masih preterem, 30 minggu, adanya perdarahan. Nah, kita bisa curigai misalnya itu kasus plasenta previa, otomatis kita lakukan rujukan. Atau misalnya ibu sudah masuk dalam, masa aterem, masa persalinan, kemudian kala satu memanjang, ada pembukaan tetapi masih pembukaan 2 atau pembukaan 3 dan itu tuh sudah berlangsung selama 2 hari, misalnya seperti itu, kala satu memanjang. Nah, itu bisa kita lakukan rujukan. Kemungkinan kemungkinan bayi besar, kemungkinan panggul sempit, dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu, apa nih jenis kegawat daruratan yang dialami oleh si penderita. Kemudian misalnya kita bekerja di puskesmas di Kecamatan, Serawai. Kita tahu bahwa di sana, tidak ada dokter spesialis obgyn. Kita tentukan tempat rujukan dengan kasus misalnya tadi, kasus plasenta previa. Nah, kita, tentukan tempat rujukan, oh kita akan rujuk ke Rumah Sakit Adi Muhammad Jun Sintang. Kita sampaikan sama pasien, informasi kepada pasien dan keluarga, ibu, bapak, eee, ibu dalam kondisi, mengalami gangguan
misalnya ibu mengalami perdarahan dan kita di sini juga fasilitas pelayanannya belum memadai, sehingga kita akan lakukan rujukan di Rumah Sakit Ade Muhammad Jun Sintang. Nah, kita akan tempuh melalui jalur darat, misalnya seperti itu. Kita sampaikan, nanti kemungkinan tindakan yang dilakukan setelah koordinasi dengan dokter, kita sampaikan aja. Kalau plasenta previa biasanya adalah tindakan, eee, pertolongan persalinannya kita akan lakukan secara sesar. Kita sampaikan gambaran-gambaran seperti itu. Jadi ibu juga, siap, keluarga siap, kemudian ada keluarga juga dapat diberikan informasi terkait apa tindakan yang akan dilakukan kepada ibu. Kemudian jangan lupa persiapan penderita atau bakso kuda. Jadi ada bidan, ada alat, jadi ada bidan yang mendampingi ke fasilitas rujukan, kemudian disediakan alat, takut-takut ada masalah selama perjalanan, sehingga kita sudah siap sedia gitu. Kemudian ada kendaraan, ada surat rujukan itu harus dibawa berisi informasi terkait identitas ibu, kemudian diagnosa, kemungkinan diagnosa apa yang dialami oleh ibu dan keadaan umum ibu, berisi terkait hasil pemeriksaan terakhir dan tindakan apa saja yang sudah dilakukan terhadap ibu. Kemudian ada obat-obatan emergensi yang tetap harus dibawa, kemudian ada keluarga yang mendampingi, ada uang, kemudian, ada dokumentasi. Jadi seperti patograf atau administrasi lainnya, kartu BPJS, kemudian KTP pasien, buku KIA. Nah, itu yang harus dibawa untuk, proses dilakukannya rujukan. Selanjutnya, nah ini ada bidan, ada alat, ada keluarga, kemudian ada surat, ada obat, ada kendaraan, jadi ada uang dan jangan lupa ada darah. Nah, biasanya sekarang, kita sudah bisa mempersiapkan, jadi kemungkinan-kemungkinan, siapa sih yang dipersiapkan untuk menjadi pendonor, ketika misalnya, pasien kita akan melahirkan. Jadi disampaikan, "Ibu, pendonornya, sudah disiapkan golongan darahnya." Oh, mungkin ada keluarga yang, mendampingi untuk, yang mempunyai, golongan darah yang sama untuk mendampingi, takut-takut nanti sewaktu-waktu ibunya mengalami perdarahan, jadi kita langsung lakukan transfusi. Dan jangan lupa disertai juga dengan doa ketika kita melakukan tindakan. Oke, selanjutnya, pengiriman penderita ini adanya sarana kendaraan yang tersedia dan tindak lanjut penderita di rujukan atau di tempat fasilitas pelayanan yang baru. Nah, rujukan medik itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari kader dan dukun bayi, ini jenjang yang terendah, kemudian ke posyandu, kemudian ke pondok bersalin atau ke bidan desa. Setelah itu kalau misalnya di pondok bersalin atau bidan desa ini tidak dapat dilakukan tindakan, kita bisa naikkan ke puskesmas pembantu. Biasanya ini puskesmas yang tidak menyediakan rawat inap. Kemudian kita bisa lakukan ke puskesmas rawat inap, seperti puskesmas di Sintang ini ada Sungai Durian, ada puskesmas puskesmas Darajuanti, nah itu puskesmas rawat inap, dan ke rumah sakit kabupaten, baik dari tipe C ataupun tipe D. Nah, alur rujukan pada kasus kedaruratan maternal, ini misalnya kita dapat kasus dari kader ini dapat langsung merujuk ke puskesmas pembantu, atau bisa ke bidan desa atau pondok bersalin, nah klinik. Kemudian bisa ke puskesmas rawat inap, ataupun bisa juga ke rumah sakit swasta, ataupun ke rumah sakit pemerintah. Kemudian kalau dari posyandu, ini dapat langsung merujuk ke puskesmas pembantu atau ke klinik atau ke bidan desa. Nah, ini sistem dan cara rujukan. Yang pertama adalah bahwa rujukan ibu hamil dan neonatus yang berisiko tinggi itu merupakan komponen yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan maternal atau kesehatan ibu. Dengan memahami sistem dan cara rujukan yang baik, maka tenaga kesehatan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pasien. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu selalu ditekankan untuk tahu bagaimana cara rujukan yang baik, apa saja yang harus dipersiapkan, kapan pasien ini harus dirujuk. Jadi jangan sampai kita menjadi pencetus, peningkatan angka kematian bayi dengan, kitanya yang kurang peka, terlambat untuk melakukan rujukan.
terlambat membantu ibu mendapatkan penanganan yang lebih baik di fasilitas pelayanan yang lebih baik. Kemudian, kita juga harus tahu indikasi dan kontraindikasi, di mana secara umum rujukan dilakukan apabila tenaga dan perlengkapan di suatu fasilitas kesehatan tidak mampu menata laksana komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, dalam pelayanan kesehatan maternal dan prenatal terdapat 2 alasan untuk merujuk ibu hamil, yaitu ibu atau janin yang dikandungnya. Jadi misalnya kita merujuk itu, apakah itu dipandang dari sisi kasus ibu ataupun dipandang dari kasus, janin yang dikandungnya. Nah, berdasarkan sifatnya, rujukan ibu hamil itu dibedakan menjadi 2, ada rujukan kegawat daruratan dan ada rujukan berencana. Nah, bedanya apa? Kalau pada rujukan kegawat daruratan itu adalah rujukan yang dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawat daruratan yang mendesak. Sedangkan rujukan berencana adalah rujukan yang dilakukan dengan persiapan yang lebih panjang ketika keadaan ibu masih relatif lebih baik, misalnya di masa antenatal atau awal persalinan ketika didapati kemungkinan resiko komplikasi. Nah, contohnya kalau rujukan kegawat daruratan, misalnya kita menolong persalinan, setelah kita lakukan persalinan, bayi sudah lahir, rupanya plasenta tidak mau lahir. Kita sudah lakukan upaya, sudah berikan oksitosin dengan dosis kedua, kita udah PTT, tetapi, plasenta masih belum lahir, kita udah lakukan manual plasenta, kita udah coba lakukan pengeluaran plasenta, tetapi plasenta tidak bisa kunjung lahir. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita lakukan rujukan ke fasilitas yang lebih baik. Misalnya kita bidan di desa, kita lakukan rujukan ke puskesmas. Nah, itu biasanya, kasus-kasus, yang, pernah Ibu temui. Nah, itu termasuk dalam rujukan kegawat daruratan. Tapi kalau rujukan berencana itu yang sudah direncanakan, ada persiapan yang matang. Misalnya, tadi kayak kasus yang awal pernah tadi Ibu ceritakan, ibu ini hamil dengan usia yang sudah beresiko di atas 40 tahun, hamil anak ke-6, kemudian riwayat persalinan sebelumnya ibu sudah pernah mengalami retensio plasenta, sehingga, kita lakukan rujukan ke vaskes, pelayanan yang lebih lengkap. Kita tidak memaksakan diri untuk melakukan tindakan. Kita sampaikan dari awal begitu kita tahu ibunya hamil, kita sampaikan, "Ibu, ini kasusnya, sudah misalnya ibu karena usia beresiko, kemudian pernah punya riwayat retensio plasenta, kemudian, ini juga hamil yang ke-6, saya arahkan untuk ibu dilakukan penanganan di vaskes yang lebih baik." Nah, dari awal kehamilan sudah disampaikan. Jadi itu contoh rujukan berencana. Atau misalnya, kita temukan ibu hamil, kita tahu dia, selama pemeriksaan ANC tensinya tinggi, misalnya ditemukan tekanan darahnya 160/100 atau di atas itu, kita udah tahu ini mengarah ke preeklamsi, ya kita rujuk ke fasilitas yang pelayanan yang lengkap. Misalnya yang ada dokter, minimal ada dokter lah, sehingga ibu juga dapat penanganan yang lebih baik. Nah, itu termasuk rujukan berencana. Nah, adapun rujukan sebaiknya tidak dilakukan bila jadi ada beberapa kasus yang, sebaiknya kita tidak lakukan rujukan. Yang pertama adalah kondisi ibu tidak stabil untuk dipindahkan. Misalnya ibu sudah kondisi yang syok berat, kemudian ibu sudah kesadarannya sangat-sangat menurun, kemudian, berat untuk kita lakukan rujukan, sementara kita harus menstabilisasi kondisi pasien itu, kita jangan lakukan rujukan. Takutnya nanti, ada apa-apa di jalan gitu. Jadi kita harus lihat, jadi kondisi ketika merujuk pun kondisi pasien dalam keadaan yang stabil. Setidaknya secara KU dia, KU-nya baik, kondisi tensinya baik, nadinya baik, pernafasan baik gitu. Jadi, ibunya dalam keadaan stabil untuk dilakukan rujukan. Kemudian jika kondisi janin tidak stabil dan terancam untuk terus memburuk. Nah, kalau misalnya kondisi janinnya juga yang tidak stabil, nah itu juga kita tidak bisa lakukan rujukan. Atau persalinan sudah akan terjadi. Nah, misalnya kita dapat kasus, eee, sudah buka 9 misalnya, ya tempat rujukan jauh gitu, kita tidak bisa ngejar. Nah, mau tidak mau ya kita harus lakukan pertolongan persalinan gitu. Jadi kalau misalnya udah hampir buka lengkap,
misalnya datang dengan masalah, misalnya ketuban bercampur mekonium gitu. Tapi udah mau buka lengkap nih, udah mau buka 10, sementara akses ke tempat rujukan sangat jauh sekali dengan kondisi medan yang berat. Nah, mau tidak mau ketika sudah kondisi seperti itu, kita harus tunda untuk melakukan rujukan. Bagaimanapun kita harus melakukan penyelamatan pada ibu dan bayi. Kemudian tidak ada tenaga kesehatan yang terampil untuk menemani. Ini jangan sampai kita lepaskan pasien pergi sendiri saja tanpa ada pendampingan dari tenaga kesehatan yang terampil, tanpa ada pendampingan bidan. Karena takut nanti ada masalah apa-apa di jalan, nanti kita malah bisa disalahkan. Jadi harus kita dampingi ketika kita merujuk. Karena tadi prinsipnya bakso kuda, yang B itu yang pertama adalah bidan, jadi harus ada kita yang mendampingi. Dan kondisi cuaca atau modalitas transportasi yang membahayakan. Kalau hujan badai, petir, kemudian banjir yang tidak bisa ditembus, ya gimana kita mau merujuk. Jadi itu perlu diperhatikan juga kondisi-kondisi geografis kita. Terutama kalau kita di wilayah Kalimantan ini kan dengan kondisi yang juga medannya cukup berat. Jadi itu menjadi perhatian kita juga ketika kita melakukan rujukan. Dan pastikan transportasi itu tidak membahayakan ibu. Oke, nah ini indikasi rujukan yang dilakukan terhadap ibu. Indikasinya adalah ibu sebelumnya pernah mengalami SC, riwayat seksio sesaria. Nah, ketika misalnya ibu datang punya riwayat SC, kita lakukan rujukan. Karena kalau sudah punya riwayat SC, kemungkinan akan dilakukan SC selanjutnya itu berpeluang lebih besar. Kemudian indikasi yang kedua adalah adanya perdarahan pervaginam. Kemudian persalinan yang kurang bulan, di mana preterm. Nah, itu kita harus lakukan rujukan, atau ketuban pecah bercampur mekonium yang kental, kita lakukan rujukan, takutnya ada infeksi pada janin, kemudian ketuban pecah lama, atau kurang lebih 24 jam, kemudian ketuban pecah pada persalinan kurang bulan, kemudian bayi yang lahir dengan ikterus atau ibu dengan kondisi anemia berat karena bisa mengancam terjadinya perdarahan, itu kita harus lakukan rujukan. Kemudian adanya tanda dan gejala infeksi, kemudian mungkin ibu ditemukan pada kasus preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan, atau tinggi fundus uteri lebih dari 40 cm atau lebih, kemungkinan kita bisa curigai ini eh, ibu hamil kembar, janin kembar, kemudian adanya gawat janin, mungkin DJJ-nya lebih dari normal atau kurang dari normal, kemudian presentasi bukan belakang kepala, misalnya presentasi muka atau presentasi bokong. Nah, kita lakukan rujukan, kemudian ini hamil kembar atau gemeli, dan ibu dengan kondisi syok. Nah, ini tadi indikasi yang harus dilakukan ketika kita melakukan rujukan pada ibu. Selanjutnya perencanaan rujukan. Ya, yang pertama adalah kita tahu diagnosis dan tindakan medis apa saja yang diperlukan selama di perjalanan, selama akan kita melakukan rujukan. Kemudian alasan merujuk ibu ini apa alasannya? Karena kita harus tahu ketika nanti kita sampai di tempat rujukan juga biasanya kita akan ditanya, apa diagnosisnya, apa alasan kita melakukan rujukan. Jadi harus jelas. Kemudian resiko yang dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan. Mungkin saja ibu perdarahan, mungkin saja mengancam jiwanya, ibu syok, atau bahkan bisa menimbulkan kecacatan atau bahkan kematian. Kemudian risiko yang dapat timbul selama rujukan dilakukan, apa saja dilihat misalnya dari segi geografis, perjalanan, seperti apa kondisinya, medannya seperti apa. Nah, itu risiko-risiko yang kemungkinan yang ditimbulkan selama rujukan, kemudian waktu yang tepat untuk merujuk dan durasi yang dibutuhkan untuk merujuk dan tujuan rujukan dilakukan. Nah, kemudian ada modalitas dan cara transportasi yang digunakan. Kita mau gunakan misalnya jalur darat atau jalur air. Kemudian nama tenaga kesehatan yang akan menemani ibu, siapa, jam operasional dan nomor telepon rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan yang dituju. Jadi kita juga harus tahu jam operasionalnya, walaupun dan kita juga harus tahu nih siapa nih petugas kesehatan di tempat kita merujuk. Biasanya kalau kita mau merujuk itu kita kontak terlebih dahulu. Misalnya kita kontak, "Kak, saya punya pasien nih Kak, saya mau merujuk ke rumah sakit dengan kondisi misalnya ibu mengalami perdarahan, dicurigai kasus plasenta previa." Oke, gitu. Jadi
kita sudah koordinasi terlebih dahulu. Terus kita bisa juga tanyakan apakah ada ruangan, kemudian dokter siapa yang piket, jadi itu bisa menjadi gambaran. Kemudian perkiraan lamanya waktu perawatan, jadi misalnya kurang lebih perkiraan perawatan kalau ibu dalam kondisi normal itu kurang lebih 3 hari, tapi kalau misalnya terjadi indikasi permasalahan selanjutnya ya kurang lebih 1 minggu. Nah, itu dijelaskan. Karena keluarga juga harus mempersiapkan juga. Walaupun misalnya ada BPJS, BPJS kan yang ditanggung ibu selama pelayanan dan perawatan. Keluarga, transportasi, makan keluarga kan tidak ditanggung BPJS. Nah, hal-hal seperti itu harus kita sampaikan juga. Kemudian perkiraan biaya dan sistem pembiayaan, misalnya, kalau ibunya punya BPJS atau punya jam persal, kita bisa gunakan itu, jadi membantu ibu juga, meringankan biayanya. Kemudian termasuk dokumen kelengkapan untuk jam persal, jam kesmas, atau asuransi kesehatan, kemudian petunjuk arah dan cara menuju tujuan rujukan dengan menggunakan modalitas transportasi lain, dan pilihan akomodasi untuk keluarga. Nah, ini harus disampaikan kepada ibu dan keluarga terkait hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan rujukan. Nah nih, petunjuk arah. Karena sampai sekarang juga kadang ibu masih nemukan ambulan yang masih merujuk ke rumah sakit, di Muhammad Jun yang lama di depan Pasar Impres, padahal rumah sakit sudah pindah ke Baning. Nah, hal kayak gitu, petunjuk arah itu juga harus disampaikan bahwa, "Oh, rumah sakit kita sudah pindah, pindah ke arah Baning, tidak di depan Pasar Impres lagi." Nah, itu hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Oke, selanjutnya hubungi pusat pelayanan kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan sampaikan kepada tenaga kesehatan yang akan menerima pasien. Nah, biasanya yang disampaikan adalah tadi indikasi rujukan, bagaimana kondisi ibu dan janin, rencana terkait prosedur teknis rujukan, termasuk kondisi lingkungan dan cuaca menuju tujuan rujukan, kemudian kesiapan sarana dan prasarana di tujuan rujukan, dan penata laksanaan yang sebaiknya dilakukan selama dan sebelum transportasi berdasarkan pengalaman-pengalaman rujukan sebelumnya. Jadi kita ceritakan, akses jalannya ini seperti apa, misalnya seperti itu. Kita sampai di tempat rujukan kurang lebih berapa jam, gitu. Gambaran, biasanya kalau pasien dengan kondisi seperti ini, tindakannya kurang lebih apa yang dilakukan, berapa biayanya. Nah, itu disampaikan kepada keluarga pasien, sehingga keluarga pasien pun tidak kaget. Nah, selanjutnya nilai kembali kondisi pasien sebelum rujuk. Jadi sebelum kita sudah tahapkan, rencana rujukan, kita udah siapkan segalanya, tetapi sebelum kita berangkat tetap kita harus, melihat kembali kondisi pasien. Bagaimana keadaan umumnya, bagaimana tekanan darahnya, nadi, suhu, pernafasan, kemudian bagaimana kondisi serviksnya, kemudian bagaimana letak janin, kondisi ketuban, kondisi uterus, bagaimana, kekuatan, frekuensi, dan durasi atau HIS-nya seperti apa. Jadi kita harus tetap nilai kembali, kaji ulang kembali. Nah, oke. Oke, demikian, pemaparan terkait materi terkait, sistem rujukan kedaruratan maternal. Tadi kita sudah bahas apa itu sistem rujukan, kemudian tujuan dari kita melakukan rujukan itu seperti apa, kemudian bagaimana alurnya, indikasi-indikasi apa yang seharusnya kita lakukan kepada ibu yang akan dilakukan rujukan, dan kondisi seperti apa sih yang memaksakan kita untuk tidak bisa melakukan rujukan. Nah, tadi kita sudah pelajari bersama. Selanjutnya, terima kasih sudah memperhatikan video ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan tetap dukung channel YouTube ini dengan berikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.